Kenapa terlalu banyak khawatir itu bisa bahaya kalau nggak segera kita kendalikan gitu ya. Em, Buku ini pernah saya bahas di salah satu webinar judulnya The Life Biggest Regrets. Ada yang pernah ikut nggak? Webinar saya judulnya The Life Biggest Regret. Apa itu? Kesalahan terbesar dalam hidup. Jadi di webinar ini saya ngebahas ada salah satu buku, bagus banget ini, yang ditulis oleh seorang suster, namanya Suster Brownie gitu. Jadi dia itu seorang perawat yang ngurusin pasien-pasien paliatif. Teman-teman tahu apa itu pasien paliatif? Ada nggak di sini yang dari tenaga kesehatan? Pasien paliatif itu pasien yang udah punya penyakit kronis yang secara medis tuh nggak mungkin bisa sembuh. Jadi cara perawatan beliau di rumah sakit itu ya cuman meningkatkan sisa-sisa umurnya aja gitu. Nah, dalam proses suster Brownie ini berinteraksi dengan pasien-pasien yang sudah tidak bisa sembuh lagi itu, dia banyak ngobrol gitu. Apa sih yang selama ini kamu sesali dalam hidup? Kira-kira kalau ada yang bisa diubah, apa yang pengen diubah? Tujuannya pengen ngambil pelajaran. Dan dia tulis dalam buku ini bagus banget nih. Tapi ada menarik dalam konteks ini, kawan-kawan sekalian. Dalam konteks ini, di antara hal terbesar yang mereka sesali adalah karena mereka terlalu sering, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mencemaskan atau mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak semestinya kita khawatirkan. Sampai akhirnya nggak menikmati begitu banyak karunia dari Tuhan, kata mereka gitu. Ya. Jadi terlalu sering cemas, terlalu sering khawatir, itu salah satu penyesalan terbesar mereka. Too much time on worrying. Ini bahasa mereka. Ya. I wish I had, ya. Aku berharap aku bisa lebih menikmati hidup gitu, nggak terlalu banyak cemas. Nah, ini menarik nih, kawan-kawan sekalian. Jadi kita perlu mengendalikan ini. Kita perlu mengelola rasa ini agar ujungnya nanti tidak menjadi penyesalan. Ya. Nah, dalam beberapa kesempatan dan survei yang saya lakukan, dari sekian banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu jawaban yang paling umum yang saya temukan itu ada 4. Teman-teman kira-kira ngalamin nggak 4 ketakutan atau kecemasan ini? Yang pertama, khawatir, takut, cemas menghadapi kehidupan. Yang kedua, menghadapi kehilangan. Yang ketiga, menghadapi perubahan. Dan yang keempat, menghadapi kematian. Bentar-bentar, cek sound dulu nih. Suara saya aman kan ya? Soalnya mic saya udah gede nih. Dan saya dekat sama mic saya nih. Aman ya? Jernih ya? Nah, berarti kalau yang nggak aman, boleh jadi kemungkinan sinyal dari sana. Ya. Atau mungkin jangan-jangan ada telepon masuk. Itu bisa otomatis volume Zoom meetingnya jadi berkurang. Gitu. Aman ya, betul ya, jelas ya. Karena ini udah deket banget ini. Yang di YouTube juga aman ya. Boleh tinggalkan di kolom chat. Sampai mana tadi? Nah ini 4 kekhawatiran, ketakutan, kecemasan sebagian besar orang yang setidaknya saya coba ajak ngobrol. Nggak, saya mau pastikan dulu kawan-kawan. Ini relate nggak dengan kita? Ada nggak di antara 4 ini yang juga sedang teman-teman rasakan? Ada nggak? Minimal salah satu. Atau jangan-jangan 4-empatnya. Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi perubahan, takut menghadapi kehilangan, dan yang terakhir, takut menghadapi kematian. Begitu kan? Nah, berarti relate ya. Bahasan kita relate ya malam hari ini ya. Sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Jadi siap ya malam hari ini nyimak sampai akhir ya insya Allah ya.
Kalau siap, katakan bismillah di kolom chat. Teman-teman yang di YouTube juga tulis, siap bismillah. Sambil saya minum dulu nih. Bismillah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengubah rasa takut ini menjadi siap? Kalau pendekatan yang saya tawarkan adalah surrender. Sebagaimana buku yang saya nulis buku yang keenam Bapak Ibu, judulnya Surrender atau berserah, mengubah hidup dengan berserah. Siapa yang udah punya? Ya, Alhamdulillah buku ini sudah cetak ulang ya. Saya rasa dalam waktu dekat akan cetak ulang lagi yang ketiga ini. Terima kasih atas apresiasi dari para pembaca sekalian. Bagi yang belum punya bukunya, monggo bisa didapatkan di PPA Book. Cari aja di Instagram PPA Book atau cari aja di marketplace. Kayaknya sih banyak yang jual itu buku Surrender. Nah, itu saya kupas tuntas diantaranya tentang bahasan ini. Bagaimana kita bisa mengubah takut menjadi siap dengan berserah. Berserah itu penawarnya, kawan-kawan. Mengubah hidup dengan berserah. Bagaimana kita bisa menitipkan segala kekhawatiran kita kepada Allah.